Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan para orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam. Yang saya hormati para ustadz, yang saya muliakan juga Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan, Kanda Haji Aziz Muslim, para tokoh yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, barokah, maghfirah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita semua yang telah wafat, wabil khusus untuk yang mewakafkan tanah ini, Kong Haji Tahir dan Wahajat Siti. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga yang sedang sakit semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan muhdiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila arwahi awliya'il mutaqaddimin khususan ila arwahi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, thumma ila arwahi awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab, summa ila arwahi ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karamatihim, summa ila ru'i jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruh, summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim. Wa nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Shfi maradhi, innaka syafi la shifaa illa shifaa, shifaan ajilan, shifaan tamman la yughadiru saqaman wa la alama. Al-Fatihah. Alhamdulillah
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pekan kemarin kita membahas tentang sunnah-sunnah wudu ya. Udah kelar. Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Setelah kita membahas tentang wudu, fardunya wudu, sunnahnya wudu, masuk pada pembahasan berikutnya fil istinja'i, membahas tentang istinja. Istinja itu apa istinja? Cebok. Istinja itu syariat Nabi Ibrahim. Istinja. Orang yang pertama kali tumbuh uban di rambutnya Nabi Ibrahim. Lalu mau dicabut sama Sayyidah Sarah, istri beliau. Nabi Ibrahim nggak mau, suka, senang sama uban. Yang pertama kali punya uban. Nggak apa-apa Bang, masih muda. Orang yang pertama kali khitan disunat Nabi Ibrahim, usianya 80 tahun. Wa yuqtatanu bil gudumi, dan beliau dikhitan dengan gudum, kampak dari batu. Orang yang pertama kali bersiwak Nabi Ibrahim. Nah, istinja termasuk syariat Nabi Ibrahim. Lalu diambil sama Nabi kita, dijadikan syariat untuk umat beliau. Ada 10 ayat Al-Qur'annya. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Tafsirannya bikalimatin menurut Abdullah ibn Abbas ay bi asyri imtihanin. Ada 10 ujian. Nah, ujian Nabi Ibrahim itu ada 10 dijadiin ajaran Nabi Muhammad. Apa itu 10? Khamsun fil ra'si wa khamsun fil badani. 5 ada di kepala, yang 5 ada di badan. Apa itu yang ada di kepala? Nomor 1 as-siwaku, bersiwak. Nah, itu syariat Nabi Ibrahim. Yang kedua al-madmadatu, berkumur ketika wudu, syariat Nabi Ibrahim. Wal istinsyaku, yang ketiga nyedot air ke hidung ketika wudu, itu syariat Nabi Ibrahim. Yang keempat al-halqu, potong rambut. Dan yang kelima qassus syarib, potong kumis, syariat Nabi Ibrahim. Nah, kita disunahkan ketika wudu berkumur, bersiwak, nyedot air ke dalam hidung, potong rambut kalau rambutnya udah panjang, lalu potong kumis. Jadi syariat Nabi Muhammad. Yang 5 ada di badan. Nomor 1 natful ibti, nyabutin bulu ketiak, cabutin, syariat Nabi Ibrahim. Yang kedua taklimul azafir, motongin kuku, itu ternyata syariat Nabi Ibrahim.
Yang ketiga, halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Orang laki-laki sunnahnya dicukur, potong. Perempuan dicabut. Sakit. Kalau udah biasa nggak sakit. Yang kelima, yang keempat, istinja. Ada Nabi Ibrahim. Dan yang kelima, khitan. Itu kemudian 10-10-nya diambil jadi syariat Nabi Muhammad untuk kita terapkan. Siwakan, potong kuku, dan lain-lain. Istimewa Nabi Ibrahim itu. Istimewa. Wa adabi qadil hajati, dan adabnya buang hajat. Baik buang air kecil ataupun buang air besar. Inilah indahnya Islam. Sampai orang qadil hajat saja, orang buang hajat itu ada aturannya. Tidak boleh sembarangan. Ada masuk ke WC kaki kiri dulu, keluar dari WC kaki kanan. Nanti ada aturan-aturannya. Jangan menghadap kiblat. Kalau buang hajatnya itu di tanah lapang, nah itu adab-adabnya. Nanti kita baca. Wal istinja'u, istinja itu wajibun, hukumnya wajib. Cebok hukumnya wajib. Min khurujil bauli wal ghaiti, dari sebab keluarnya kencing, al baul, kencing, wal ghaiti, dan juga buang air besar. Bahasa kedokterannya itu feses. Feses apa feses? Tai kalau bahasa kita. Buang tai, feses. Bil ma'i, istinjanya bil ma'i dengan menggunakan air, awil hajari atau batu. Batu ini enggak jadi acuan. Wa ma fi ma'nahu, dan apa-apa yang termasuk dalam maknanya batu, hajar. Artinya keras, keras itu jamid. Jamid itu tidak cair. Min kulli jamidin, yaitu setiap benda-benda jamid, benda padat, keras, tidak mesti batu. Yang penting benda itu padat, bukan cair. Tisu bisa, potongan kain boleh, potongan genteng bisa, daun bisa. Daun kelaras, jangan daun kelateng. Bersihkan kebengkak seharian. Tapi tohirin, batu dan benda jamid itu, benda yang tidak cair, benda padat tersebut, tohirin, harus suci. Dia keras, dia padat, tapi najis. Contohnya apa? Tai kering. Kencing, nyari tisu kagak ada, nyari kayu kagak ada, potongan genteng kagak ada, batu kagak nemu. Ada tai kebo udah kering. Disosot-sosot ujung kemaluannya. Dipeper-peper. Digosok-gosok. Pakai apa? Tai kebo. Kagak bisa. Nggak bisa jadi apa? Suci. Karena walaupun itu jamid, dia tuh padat, dia tidak cair, tapi najis. Nggak boleh. Kebo mah kali nggak boleh, guru. Kalau tai ayam mah boleh kali. Tai ayam kan kecil. Tai mau gede mau kecil tetap najis. Sama sama orang minum. Ya kalau segelas gede mah kali ya haram, mabok. Ya kalau seloki mah guru buat nyegerin badan boleh. Lah kagak boleh tetap. Qaliluhu wa katsiruhu haramun.
dikit ataupun banyak tetap Arab. Qoli'in bukan cuma sekadar suci, bukan cuma sekadar keras atau padat, tapi qoli. Apa itu qoli? Bisa menarik najis. Tisu bisa. Tadi pesawat tidak disediakan air misalnya, pakai tisu. Nah, bisa, karena ini bisa menarik najis. Sekarang dia padat, dia keras, dia tidak cair, tapi nggak bisa menarik najis, nggak bisa dibuat istinja. Apa contohnya? Botol. Berak, istinja pakai botol. Coba bayangin, kagak bakalan bersih, lepetan kemana-mana, nggak bisa. Ini kan padat, ini kan suci, betul. Tapi padat dan sucinya tidak bisa menarik najis, nggak bisa menarik kotoran. Ghairi muhtarimin atau ghairi muhtaromin juga tidak dimuliakan. Dia suci, dia padat, dia bisa menarik najis, tapi dia dimuliakan. Apa contohnya? Roti kering, kagak ada selai, pakai itu, ujungnya dioles-oles. Karena roti fungsinya untuk dimakan, dimuliakan. Lah kok dibuat gosok-gosok? Istinja. Itu namanya kurang kerjaan. Aku pakai topo dapur boleh, asal bersih, asal suci. Nah kalau bekas ngulek cabai terus ngelap tangannya, ya silakan aja. Apa namanya, kecabean? Iya. Kecabean. Titik. Walakinil afdolu. Nah, boleh. Walakinna akan tetapi al afdola yang paling utama. Ayyastanjia, hendaknya orang itu cebok, istinja. Awalan bil ahjari. Pertama pakai batu dulu, paling utama. Pakai tisu dulu. Kamar mandi siapin tisu yang rada tinggi. Lah kok yang rada tinggi? Lah kalau pendek kecipratan air mulu, ya tisunya jadi basah. Kalau tisunya basah nggak bisa digunakan untuk istinja. Makanya rada tinggi. Kita loron. Ambil, kalau bahasa kitanya kita loron, bahasa Betawinya. Disobek dah. Ya, tisu. Ini mah tisu makan. Kalau tisu WC kan yang bundar itu. Nah, tarik, dilorot, sobek. 3 kali. Usap, diusap. Summa yusbi'aha. Setelah kita istinja pakai jamit, pakai padat, summa yusbi'aha, maka diikut sertakan setelahnya bilma'i dengan air. Ribet. Jadi pakai tisu dulu, dilap-lap, buang, ambil lagi tisu, lap-lap, buang, ambil lagi 3 kali, buang, baru disiram pakai air. Itu paling utamanya istinja. Kalau kita pengen ngambil satu, boleh saja. Ntar kita bahas. Wal wajibu salasu masahatin walau bisalasati atropi hajarin wahidin. Yang wajib itu 3 kali ngusap. Makanya tadi saya bilang ambil tisu, lap, buang, ambil tisu, lap, buang, ambil tisu, 3 kali. 3 kali. Walaupun kalau kita pakai batu atau potongan genteng atau tisunya lebar, itu 1 lembar tapi bisa buat 3 sisi. Boleh. Ini tisu lebar. Nah,
Ini kemaluan kita. Habis kencing, lap pakai ini satu. Lap yang kedua tengah-tengah. Lap yang ketiga pojokan sini. Boleh. Itu namanya walaupun dengan 3 kali usapan dalam satu batu, 3 sisi. Ya, paham ya? Nggak mesti batunya ada 3. Kalau di kapal itu tisunya udah basah. Kalau tisu basah nggak bisa buat istinja. Caranya harus kering. Ya ini lagi pakai yang kering gitu. Yang kering. Mendingan yang kering dulu. Nanti istinjanya udah sah. Kalau langsung pakai yang basah, nggak boleh. Nggak boleh. Harus yang kering. Jadi yang basah dulu. Yang kering dulu. Kan udah bersih nih. Udah suci. Itu masih ada bekas-bekasnya tuh di ma'fu namanya. Baru dilap pakai tisu basah biar nggak bau misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi pakai yang kering dulu, jangan yang basah dulu, kering dulu. Ntar abis pakai yang basah, kan basah tuh kita, ya lap lagi pakai yang kering. Yang kering terakhir atau belakangan itu buat ngeringin dari tisu yang basah, bukan istinja lagi udah. Istinjanya udah selesai tadi pakai yang apa? Pakai yang kering. Kalau basah nggak boleh. Nggak bisa, harus kering dengan air dan dengan batu, itu yang paling utama. Waya juzu dan boleh ayak talsiro al mustanji alal ma'i aw ala salah sati ajarin yunqi bihin al mahalla. Boleh saja kalau dia pengen milih satu di antara 2. Bukan lagu ya, satu di antara 2. 1 atau 2. Itu Pak Ambali jagonya. Boleh memilih antara 3 batu atau dengan air. Boleh. Nah kalau kita milih yang paling afdol apa? Ya tentu saja dengan air. Fa'in aroda al-iktisara ala ahadihima falma'u afdolu. Kalau dia milih satu di antara 2, air apa batu ya? Air apa tisu ya? Air apa kayu ya? Ya kita milihnya air. Karena diapa-apain yang bisa membersihkan dengan sempurna itu air. Tisu walaupun bisa dan diperbolehkan. Maaf ini, kalau kita keluar kotoran, keluar feses, tai, itu kan maaf ini sekali, dubur kita, itu kan bentuknya wiru-wiru, nggak licin, bergerigi. Dubur kita tuh bergerigi. Makanya ketika pakai kayu, pakai batu, nggak mungkin bisa bersih 100%, nggak mungkin. Pasti ada yang nyempil-nyempil di antara selip-selipan itu. Itu kok boleh? Itu namanya dima'fu, dimaafkan. Nah, kalau kita milih daripada yang tersisa tapi dimaafkan, mendingan yang kagak tersisa sekalian bersih. Yang tidak tersisa pakai apa? Air. Semprot, pakai selang, Kalau masih ragu, pakai itu yang bakal nyuci mobil apa namanya itu. Banyak orang yang kena penyakit was-was, terutama anak pondok. Ada yang cebok kalau air kolam belum bersih, belum kering, ceboknya belum selesai. La haula wala quwata illa billah. Jadi dia merasa masih kurang aja. Cebok lagi. Ntar kalau air kolamnya udah kering baru dia udah habis. Kesian. Ada yang was-was masalah wudhu, basuh muka, udah sampai 10, 20, 30 kali masih kurang aja. Ada, itu penyakit. Ada yang was-was dalam sholat, takbirnya kagak jadi-jadi. Allahu Akbar.
Allah. Ntar kalau imam udah ruku, Allahu Akbar, dia baru jadi Allahu Akbar, langsung ruku. Ada. Macam-macam. Sedekapnya nyamping gimana itu ada? Nah, kalau sedekapnya nyampingnya ke kiri, nah tapi dikit, itu memang bagus. Memang ajarannya begitu. Li'annal qalb mahalluhu fil yasar. Karena hati atau jantung kita letaknya ada di sebelah kiri. Ini miring, memang miring sekiri. Tapi jangan lebar-lebar. Allahu Akbar. Nah dikit aja miring ke kiri. Itu yang benar. Bukan tengah-tengah. Allahu Akbar kanan terbalik. Allah kiri. Nah ini nanti kita belum nyampe. Kiri. Ma'ilan ilal yasar. Rada miring dikit ke kiri. Itu benar. Jangan sampai kelewatan begini, itu mah kapiten. Nggak apa-apa, sebetulnya nggak apa-apa. Bahkan yang di bawah pusar itu tetap ada mazhabnya. Mazhab Imam Ali itu di bawah pusar. Ada yang tidak sedekap. Banyak orang-orang Nigeria tuh rata-rata nggak sedekap. Orang Afrika. Ustaz Mahfud udah pergi haji. Belum? Umrah? Belum. Mudah-mudahan Allah izinin bisa berangkat. Nanti syukur-syukur bisa haji, kalau enggak umrah. Nanti lihat kita di sana macam-macam orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Kagak ada tangan sama sekali. Ada yang Allah. Semua boleh. Cuma kalau kita ngikutin Imam Nawawi di kitab Al-Minhaj yang mensyarai kitab Sahih Muslim, itu memang Allahu Akbar. Ta'ta sadr wa fawqa surrah ma'ilan ilal yasar. Ta'ta sadr di bawah dada, fawqa surrah di atas pusat, ma'ilan ilal yasar, miring dikit ke kiri. Nah, ini yang paling utama. Allahu Akbar. Ya, itu abdulnya ya. Abdulnya begitu, paling abdul. Kan ada kita zaman sekarang yang terserah lah, terserah. Cuma kalau kita ngikutin ulama, Allah. Ta'ta sadr di bawah dada, fawqa surrah di atas pusar, ma'ilan ilal yasar, rada miring dikit ke kiri. Kenapa? Li'annal qalb mahallahu fil yasar. Li'annal qalb mahallahu fil yasar. Karena sesungguhnya hati itu atau jantung adanya di sebelah kiri. Itu menunjukkan lebih khusyuk, lebih tepat. Boleh. Ini ada yang bertanya saya di sekolah masalah di lafaz ini sering kita dengar ya, udah populer ya. An-nazafatu minal iman. Satu, apakah itu suatu hadis? An-nazafatu minal iman. Sebagian dari iman kan gitu ya. Betul. Nah ini ditanyakan ya. Satu, apakah itu hadis? Kedua, an-nazafatu minal iman. Sebagian dari iman, berarti kalau sebagian dari iman itu terbagi, jadi enggak utuh dia. Nah itu saya belum sampai kata-kata itu, saya juga baru dengar dia sama itu. Ya. Jadi bagaimana Bu? Setahu saya, an-nazafatu minal iman itu bukan hadis, bukan. Jadi keliru yang mengatakan itu hadis. An-nazafatu minal iman itu pepatah Arab. Budayawan Arab. Di Indonesia ada Hadratus Syekh Al-Alim Al-Allama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu populer sekali. Itu ucapannya itu. Apa itu? Al-mu'afazatu ala qadimis sholi wal aqdzu bil jadidil aslah. Itu ucapan beliau, itu bukan hadis itu. Al-mu'afazatu ala qadimis sholi wal aqdzu bil jadidil aslah. Kita dijadiin pengurus musola.
ketua DKM. Al-mu'afazatu ala qadimi sholih. Maka yang bagus itu pengurus yang baru meneruskan program-program pengurus yang lama yang bagus-bagus. Wal akhdhu bil jadidil aslah, dan beliau ini pengurus yang baru menerapkan program yang lebih bagus. Yang udah bagus zaman dulu dipertahankan, yang belum bagus ditambah biar lebih bagus. Nah, itu kan keren itu. Itu ternyata bukan hadis. Itu ungkapan Syekhona Hasyim Asy'ari. Sama seperti an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu bukan hadis. Itu ungkapan orang Arab. Ungkapan orang Arab. Nah, terus apa maksudnya? Min itu kan litab'id. Min itu huruf jar yang faedahnya litab'id. Apa itu litab'id? Sebagian. Kata-kata sebagian, ada kalanya sebagian besar, ada kalanya sebagian kecil. Sekarang saya tanya, orang buang sampah tidak sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya, membersihkan musola yang kotor tanpa dibayar misalnya, itu bagus apa jelek? Bagus. Kata-kata bagus itu sebagian daripada ajaran keimanan kita. Cuma masalahnya apakah sebagiannya itu separuh apa setengah? Ya mungkin tidak. Itu bagian kecil dari bukti keimanan kita. Kamu beriman kepada Allah, beriman, buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Cintai kebersihan. Sholat menghadap siapa? Allah. Maka harus pakai baju yang bersih. Tempatnya harus bersih. Diri kita juga harus bersih. Itu sebabnya ketika kita batal wudunya, kita wudu lagi agar kita bersih. Sebab kalau kita tidak bersih, berarti kita sholatnya tidak membawa keimanan. Nah, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, kalau ini kita wudu, itu sebagian besar. Karena jadi tolak ukur sah atau tidaknya sholat kita. Tapi kalau kita buang sampah, mungkin itu bagian daripada keimanan yang kecil, tapi tetap aja bagian dari keimanan. Saya tanya, udah ada yang nyapuin 3 orang, bapak lewat aja kagak bantuin, dosa nggak? Tidak. Nah, itu namanya keimanan yang bagian saja, bagian kecil dari keimanan. Paham ya? Justru an-nazafatu minal iman ini diterapkan oleh orang-orang Jepang. Saya tanya Bang Haji Aziz, kita pernah ceramah di perusahaan Jepang Bang Haji ya, namanya Daihatsu Astra Motor di Sunter. Masya Allah, itu toiletnya bersih banget, agak ada sedikit pun bau, lantainya bersih banget. Jadi dia itu kalau mau beli rumah atau mau datang ke suatu tempat, yang pertama dilihat toiletnya. Kalau toiletnya udah bersih, nah berarti orangnya apik, orangnya senang kebersihan. Itu kan ajaran kita, an-nazafatul minal iman. Tapi maaf, banyak sekali maaf ini. Mudah-mudahan tidak termasuk di kita. Justru toilet masjid, toilet musola, udahnya kotor, bentak. Yang jorok siapa? Jangan nyalahin pengurus. Jamaah. Kencing di musola, kencing di toilet masjid, habis kencing kagak disiram, boro-boro dikosrek, siram aja kagak. Nah terus di mana letak an-nazafatu minal iman? Jadi itu bukan hadis, namun menurut saya itu ajaran yang positif, ajaran yang baik untuk kita terapkan. Paham ya, jelas ya? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Sebelum kita lanjutkan, boleh Pak Haji. Berikan keimanan itu. Karena mengatakan hubul watun minal iman. Cinta tanah air bagi pada iman. Jadi baliknya berjabarkan bagaimana caranya. Karena sekarang ini kan ya maaf ini lagi konfliknya antar negara membela negara masing-masing. Itu sebagian dari iman kan? Betul sekali. Hubul watun minal iman. Malah ada lagunya itu.
Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman, wala takun minal irman, gitu ya. Inadu alal waton, Indonesia biladi, anta unwanun fakhoma, kullu mayyatika yauman tomi ayyal qaimamatu. Iya, itu nyanyian. Pengarangnya ulama besar, Kiai Haji Wahab Asbullah. Nyanyian. Itu yang man ana laulakum, dibaca di musola, di masjid, itu bukan sholawat, itu nyanyian itu. Itu artinya kalau bukan engkau guruku, apalah artinya aku? Aku bukan siapa-siapa. Kita di rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan, itu nyanyian. Tidak setiap yang Arab itu sholawat, itu nyanyian. Termasuk itu tadi, nyanyian. Kalau di bahasa Indonesia kan, pusaka hati wa tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan alangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Oh, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Tuh nanti kalau 17 Agustus nyanyiin, itu keren. Tuh, kalau kagak bisa belajar 1 jam 500.000. Ntar saya catetin dah. Boleh, itu bagus sekali. Yang ngarang tuh lama besar, Kiai Haji Wahab Asbullah. Halal bihalal, itu yang pertama kali memprakarsai Kiai Haji Wahab Asbullah. Jadi Bung Karno itu saat itu ingin mengadakan pertemuan akbar umat Islam yang sudah terkotak-kotak. Ada paham ini, paham itu, paham begini, paham begono, macam-macam. Ada yang usul, apa namanya? Ya udah, forum silaturahim akbar. Silaturahim itu kedengaran biasa, udah sering. Ini yang menarik, yang belum diucapkan orang. Tuh. Maka Kiai Haji Wahab Asbullah memberikan usul kepada Bung Karno, namanya adalah halal bihalal. Isinya apa? Silaturahim. Dan betul, setelah terjadinya halal bihalal, umat Islam yang sudah terkotak-kotak itu kemudian menjadi satu lagi. Ulama, Masya Allah, itu karangan ulama. Kiai Haji Wahab Asbullah. Hubbul waton minal iman, termasuk sekarang kayak Iran lagi diserang sama Israel, itu martabat negara. Martabat negara, maka Iran pun membalas. Saya rasa kita juga begitu. Indonesia kalau seumpama gitu ya, mudah-mudahan jangan pernah Indonesia itu diekspansi, diserang sama Jepang lagi misalnya, ya kita pasti akan melawan, pasti akan membalas. Nah, itu cinta tanah air bagian dari keimanan. Makanya kita jangan terlalu bangga menegara lain. Negara kita itu yang perlu kita cintai. Negara kita, Republik Indonesia. Kita lahir di sini, kita besar di sini, kita cari makan di sini. Besok kita mati dikuburin di mana? Di sini. Negara kita tuh negara paling lengkap. Bicara ulama Indonesia sulit cari tandingannya. Sampai kapan juga. Contohnya Syekh Nawawi, siapa yang nandingin keilmuannya? Syekh Mahfud At-Turmusi, siapa yang nandingin? Syekh Ihsan Al-Jampisi dari Kediri, siapa yang nandingin? Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani dari Padang, siapa yang nandingin keilmuannya? Sampai sekarang belum ada. Kayak apa alimnya? Orang Indonesia. Orang Arab, mana ada ulama dari Arab? Imam Syafi'i dari Gaza, Palestina, bukan Arab. Bukan Arab Saudi. Bukan. Coba Imam Ghazali dari mana? At-Tusi, dari daerah Tusi, bukan Arab Saudi.
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Bukan. Jarang. Kita membangga-banggain negara lain. Nggak perlu. Negara kita udah lengkap. Besok kita mati, kita dikuburkan di negara kita sendiri. Makanya ada istilah pepatah, hujan emas di negara orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Itu jangan dibayangin kita ketibanan batu, bukan. Senang di negara orang, cuma istilah senang di negara orang. Lebih baik kita susah dikit-dikit tapi di negara sendiri. Ketemu sama orang tua, ketemu sama anak, ketemu sama teman. Kita mati digotong sama teman kita, kita dikuburin sama anak kita, diajanin sama anak kita di tanah air kita sendiri. Oh, di tanah air orang lain digotong sama orang yang kita belum tentu kenal. Ntar yang ajanin siapa? Belum tentu dia ajanin karena pahamnya beda. Gitu ya. Nah, kita lanjutin lagi. Udah Isya, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Cukup ya? Jelas. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Kita baca Fatihah sekali lagi buat kita semua. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat jasmani rohani. Al-Fatihah. Iya kalau Rabbi firli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ya Syafi ya Syafi ya Syafi, ishfi mardona ya Allah, ishfi mardona ya Allah, ishfi mardona ya Allah, shifaan ajilan, shifaan taman, shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.